Harta rampasan yang diambil dari lawan musuh ketika perang ini tidak cocok ya untuk sekarang. Jizyah itu menarik iuran pajak kepada non muslim, ini juga tidak cocok ya. Dan yang terakhir usyur atau bea cukai. Ini jadi zakat dan usyur yang cocok untuk diterapkan saat ini, karena di soal SKP 2019 kemarin soalnya tuh lebih ke penerapan, diterapkan dengan sekarang. Lanjut nomor 2 ya, soal dalam perjanjian Hudaibiyah berbunyi tidak akan ada pencurian dan perlakuan tidak pantas. Nah, hal ini berarti jaminan dalam hal apa? A. Perlindungan hukum, B. Hak-hak masyarakat, C. Perlindungan keamanan, dan D. Pemenuhan kebutuhan hidup. Ayo silakan ditebak. Jawabannya apa Bapak Ibu? C. Yang lain, monggo. Bapak-bapak belum ada suaranya. Menunggu. Bentar Bu, lagi berpikir, jangan dibuka dulu jawabannya. Apa jawabannya? Jawabannya C, Bu. Yang lain? Halo, ibu-ibu. Kalau tidak ada jawab lagi, kita langsung ke pembahasan. Jawabannya adalah C, perlindungan keamanan. Yes, bener lagi guys, selonan. Lanjut soal yang ketiga. Perluasan wilayah Umayyah ke Afrika Utara meliputi wilayah mana saja? A. Selat Jabal Torik, B. Atlantik, C. Spanyol. B. Atlantik, India, Spanyol. C. Selat Jabal Torik, Tanzania, Malawi. D. Spanyol, Namibia, Nigeria. Juga fokusnya ke Afrika Utara, yang masuk wilayah Afrika Utara dan sekitarnya. Afrika Utara dan sekitarnya. Silahkan dijawab teman-teman. Mbak Ani. Ora apal peta. Yang lain aja. Langsung. Jawabannya A, Selat Jabal Torik, Atlantik dan Spanyol.
Kita lanjut ke contoh soal yang keempat ya. Ini tentang dewa-dewa yang dibentuk pada masa dinasti Umayyah, teman-teman. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Nomor 1, Dewan Keuangan. Nomor 2, Dewan Al-Barib atau pos. Yang ketiga, Dewan Al-Kharaj atau militer. Dan yang keempat adalah Dewan Asyurtoh atau polisi. Nah, dari keterangan di atas yang merupakan dewan pada masa Umayyah yang sesuai nomor berapa? Silahkan ditebak, dijawab. B. Kenapa? C? B. B, G, yang lain. 1, 3, G. Kayaknya si B. Kayak B, G. Yang lain. Sudah? Masuk ya ke pembahasan. Jawabannya D, 2 dan 4. Penjelasannya, Dewan Al-Jun itu mengurusi tentang militer, Dewan Ar-Rasail mengurusi administrasi dan surat, Dewan Al-Kharaj mengurusi keuangan, Dewan Al-Hata mengurusi dokumentasi, Dewan Al-Barib mengurusi pos, dan Dewan Asyurta itu polisi. Lanjut soal ini yang kelima. Sunan Bonang dahulu berdakwah dengan suluk wijil. Nah, media yang cocok kalau diterapkan sekarang itu adalah apa? A. Sastra, B. Kesenian, C. Kebudayaan, D. Politik. Kenapa? Silahkan dijawab. B. B. Kesenian. Yang lain. Ayo, Bapak Ibu yang lain. Kalau tidak ada yang menebak lagi, langsung. Sastra. Ini. Siapa tadi yang nebak sastra? C. Kebudayaan. C. Kebudayaan. Satu lagi nebak D. Politik ya. Ya. Yang benar adalah A. Sastra, teman-teman. Jadi suluknya Sunan Bonang itu sastra, suluknya Sunan Kalijaga itu seni, dan Sunan Kudus ketauhidan. Kemarin ketiga Sunan ini soalnya muncul semua, tergantung di komputer kita dapat kebagian Sunan siapa. Lanjut soal nomor 6. Ini adalah ada tabel, disajikan tabel gambaran mengenai perbedaan dari dinasti Abbasiyah dan dinasti Umayyah. Dinasti Abbasiyah itu nomor 1 Baitul Hikmah, Umayyah pembentukan dewan. Nomor 2 Abbasiyah itu cenderung ilmu pengetahuan dan Umayyah gerakan penerjemah. Kalau nomor 3 Abbasiyah cenderung ilmu pengetahuan dan Umayyah perluasan wilayah. Yang nomor 4 Abbasiyah itu cenderung ke pembentukan dewan dan Umayyah cenderung ke pengetahuan, ilmu pengetahuan yang dikembangkan. Nah, yang sesuai yang mana, nomor berapa dan nomor berapa? A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 3, dan D 2 dan 4. Yang mana? A, B, C, atau D? Ayo, silakan dijawab. Yang mana? B kayaknya. B. Ayo yang lain. Bu ini, Bu Kamti, Bu Dina, Bu Ayu, Bu Mini, Bu Nova, Pak Yono. Yang lain.
Kalau tidak ada yang menebak lagi, kita langsung ke pembahasan. Ya, jawabannya adalah B, 1 dan 3. Dulu, zaman dinasti Abbasiyah itu terkenal dengan mendirikan lembaga pendidikan Baitul Hikmah dan perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat, di mana zaman Abbasiyah muncullah ilmuwan-ilmuwan muslim. Kalau Umayyah itu lebih pesat perkembangannya dengan pembentukan dewan dan perluasan wilayah Islam. Kalau ini adalah beberapa contoh soal SKB ketika tahun 2018. Khalifah pertama Bani Umayyah atau dinasti Umayyah siapa? A. Umar bin Abdul Aziz, B. Abdul Malik bin Marwan, C. Muawiyah bin Abu Sufyan, dan D. Muawiyah bin Yazid. Yuk, silakan dijawab. A kayaknya. Yang lain. Ayo. Adakah yang mau menjawab lagi? Khalifah yang pertama Bani Umayyah. Kalau tidak ada yang menebak lagi menjawab, kita langsung ke pembahasan. Jawabannya C, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah ini dikenal juga dengan Muawiyah I, sekaligus beliau yang mendirikan dinasti Umayyah. Lanjut soal berikutnya. Ada beberapa strategi yang dilakukan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pada awal pemerintahannya, yaitu melancarkan perang untuk memberantas orang-orang yang keluar dari agama Islam atau orang murtad. Perang yang digencarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq memberantas orang murtad itu namanya perang apa? A. Yarmuk, B. Badar, C. Riddah, D. Yamamah. Yuk, perang apa? Yang lain. Ayo, yang lain punya jawaban apa? Ada tidak yang menjawab? Kalau tidak, tak percepat lagi, langsung ke jawabannya adalah C, perang Riddah. Perang memberantas orang-orang yang murtad adalah perang Riddah. Soal selanjutnya. Pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq ada panglima yang terkenal yang berhasil menaklukkan wilayah Mesir. Siapakah nama panglima tersebut? A. Amr bin As, B. Yazid bin Abu Sufyan, C. Musa bin Nusair, dan D. Abdurrahman bin Auf. Ayo jawabannya A, B, C, apa D? A. A. Yang lain? Kenapa? B. C, apa D? Ada yang lain, monggo. Kalau tidak ada, langsung ke pembahasan. Benar, Mbak. Panglimanya adalah Amr bin As. Lanjut soal selanjutnya. Nomor 10, berikut ini yang bukan merupakan nabi palsu zaman Rasulullah dan setelahnya, ya. Yang bukan yang ditanyakan. A. Sajjah binti Al-Haris, B. Musailamah Al-Kadzab, C. Tulaihah bin Khuwailid, C. Aswad Al-Ansi, dan E. Musa bin Nusair. Ayo silakan dijawab. E. Yang lain? Ada punya pandangan lain atau sama? Kalau tidak ada,
Benar, jawabannya adalah E, Musa bin Nusair. Karena dari option A, B, C, D itu adalah nama-nama nabi palsu. Nah, kalau nomor 11 ini adalah soal ketika Prites PPG 2018 tentang SKI, yaitu pondok pesantren pertama di Indonesia didirikan oleh Sunan siapa? A. Giri, B. Bonang, C. Gresik, D. Ampel. Yuk, silakan dijawab. Sunan siapa? B. Yang lain, monggo. Yang lain. Silahkan dijawab Bapak Ibu semua. Ini pemateri lagi ada kesalahan teknis. Monggo dijawab. Pondok pesantren pertama di Indonesia didirikan oleh Sunan A. Giri, B. Bonang, C. Gresik, atau D. Ampel. Ampel. Yakin, nggak mau ke lain hati, nggak mau ke Bonang. Ambu-ambune Ampel, Pak. Lali no kan. Yakin ini Ampel. Gak ada yang mau coba jawab lagi? Ayo silakan dijawab. Masa paling sayangnya Dewi Sunan Ampel. Ya, kita kunci jawabannya. Ada yang jawab Ampel. Kita lihat jawaban yang tepat adalah kita lihat jawaban yang tepat. Dah. Beda. Tara, jawabannya adalah Gresik. Wah, Anda menyia-nyiakan satu pertanyaan yang cukup mudah sebetulnya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya. Pada peta di bawah ini, dakwah Sunan Kalijogo di wilayah nomor berapa? 1, 2, 3, atau 4? Sekiraruh Dipikir PK. dulu, dipikir dulu. Ayo, apa jawabannya? Ibu Dewi, Ibu Kadin, silakan dijawab Bu Kadin. Jangan diam saja Bu Kadin. Orang mudeng peta lho Bang. Ya. Nah, bukan jawab Bu, nggak apa-apa. Jawab aja misalnya 5 gitu kan nggak apa-apa. Ayo Bu Kadin dijawab. Bu Gumini? C3. Nah, mantap C3. Bu Wini? Satu, aku pengen satu. Wah, pengen 1 terus, nggak mau diduakan kayaknya. Bu Dewi? Aku 2.
2. Bu Ani? 2. Ose. Ora musim Eh. lho. Dari Joko ya. 1 wae sing cuwilik dhewe kok menawa bener. Ya, siji. Kita lihat jawaban yang tepat. Ini nggak ada yang mau jawab lagi. Bu Nova, Bu Nova? Pulau Wau jawab 3, Pak. 3, oh ya. Budina nggak ada suaranya ya, Budina. Nyambi sah-isah. Oh, Budina yang bisa nggak kedengeran. Pak Yono belum jawab, Pak Yono. Pak Yono, apa jawaban jenengan? Pak Yono, jawabannya apa Pak Yono? Pak Yono macul ijian, Pak. Waduh, disambi macul. Wah, berat ini. Ya, kita lihat saja. Ya, Pak. Jawabannya. Kita lihat jawabannya yang tepat untuk peta di bawah ini adalah dakwah Sunan Kalijogo itu berada pada nomor A. Iya. 1. Nyempil mau bener, Bu. Nyempil mau bener. Cocok Bu Ani. Ya. Jadi jawaban nyempil malah bener. Kita lihat untuk soal selanjutnya. Nah, peta meneh wah, pokoknya anggar babakan peta ngono ki semare musmet esoke nggur ngitung benik. Pada peta di bawah ini Sunan Bonang berdakwah pada nomor berapa? A1, B2, C3 atau D4? Sing mlenong kuwi nomor 4. Papat. Bleguk gedem ya, Bu ya. Bu Ayu Atika. Pak Yono mau jawab Pak Yono. Biasanya Bu Ani sing cilik, Pak. Cilik dhewe. Ya, cilik dhewe. Oke. Bu Kanti. Kanti apa? Jawab apa Bu Kanti? Bu, jawab Bu. Bu Ayu, jawab Bu Ayu. 3, Pak. Yo, mantap 3, Pak. Mantap, bianter. Semangat sekali ini. Bu Kadin. 1. Suatu Bu Kadin udah 1. Nomor 1. Wah ya, Bu Kadin mintanya nomor 1. Bu Gumini aja disambi karo liyane Bu Gumini. Inon. Buku. Enggak jawab Bu Gumini. Dicek itu bener, Pak. Bu Winnie. Maka saya sering mengatakan jangan menjadi hakim bagi kesalahan orang lain. Bu Winnie 2. Kita lihat jawaban yang suarane bunuh pagi. Bunuh Pak. Dimutek bunuh Pak. Nambi. Nah, kita lihat jawaban yang tepat adalah C, di daerah Tuban. Ya, siapa yang jawabannya benar tadi pemirsa? Ora dikandani ABC anu ngono. Orang tulisannya jadi ini ya wis ora hafal ngendi, Pak. Jenenge wae peta buta. Sing bener ketoke Bu Ayu mau ya. Bu Ayu bener ya, Bu ya? Pak. Betul sekali. Benih jenengan pas ngger isine ngger telu mesti benih jenengan. A, B, C tok wis. Seharusnya diarani no Pak nomor 1 ket ngendi, 2 ngendi ngono. Nah, dulu. Ya, anu Bu, ngudenge peta nggur daerah Tasik Hargo, terus Jatiroto, ya terus
ngono kuwi ngendi kuwi cangkring, ya mudine kuwi Bu nek daerah kono-kono aku ya ora ngerti Bu. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya akan disambung sama Bu Zulis ya. Masya Allah. Ayo Buden. Nah lo. Suaranya tidak masuk. Wes Pak Toha saja, lanjut. Oke, requestnya Pak Toha saja. Pak Toha saja. Sing lanjutnya Pak Toha saja. Sak-sake apa pingsut ngene. Dilanjutkan sama Ini materinya sudah selesai di PowerPoint. Nanti saya share di grup. Dan untuk soal peta buta masih ada 20 nomor tapi dalam bentuk Google Form. Silahkan nanti dicoba-coba sendiri. Tuh, nanti dilanjutkan sama Bu Linda materi akidah akhlak. Betul nggih? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Pak Toha. Ya, terima kasih Bu Lilis untuk pendampingan pada pagi ini. Banyak sekali soal-soal tentang peta buta yang membuat hati menjadi semakin buta. Nggak tahu ini peta mana. Ya perlu dipelajari Bu, karena ya soal-soal di tahun 2018 kemarin banyak sekali soal-soal yang berisi tentang peta-peta buta. Itu adalah salah satu banyak kelemahan para peserta calon P3K. Kalau sampai keluar soal peta buta itu harus bisa. Jangan sampai menjadi titik lemah. Ya, untuk selanjutnya nanti untuk sesi kedua akan diisi oleh Bu Linda. Bu Linda baru persiapan ini. Ya, Bu Linda baru mempersiapkan PTT-nya. Bapak Ibu sekalian, ini ada rencana besok kira-kira sama Bu Linda sama Bu Zulis mau diisi tentang soal-soal tryout. Kira-kira setuju nggak Pak Bu? Atau punya usul yang lain? Setuju. Ada yang punya usul? Monggo, usul apa gitu, Pak? Usulnya dibuat seperti gini atau gimana gitu, monggo. Punya usul. Bu Ani punya usul sebagai tetua di sini? Ya setuju saja. Semua sama-sama belajar. Oh iya, betul, siap. Nanti kalau bisa mau dibuat tryout kayak model kemarin, nggih. Ya. Jadi modelnya nanti ada waktunya menggunakan jaringan internet agar Bapak Ibu semua juga terbiasa untuk mengerjakan soal-soal seperti itu. Yang penting pakai Siap, HP. Pak. Gimana Bu Linda? Sudah siap? Silahkan cek sound dulu Bu Linda. Kayaknya Bu Linda belum siap. Kita tunggu terlebih dahulu ya Bapak Ibu sekalian.
suara suaranya. Bu Linda suaranya tidak terdengar. Masalah itu Bu, headsetnya tidak sesuai dengan laptop. Bentar. Ya, ini untuk sesi kedua saya berikan kepada Bu Linda. Monggo Bu Linda untuk membantu teman-teman. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Bu Linda. Tes, Pak Toha sudah masuk belum? Sudah Bu, sangat jelas sekali. Coba saya share screen dulu nggih. Pripun Miki untuk PowerPoint-nya sudah masuk belum? Sudah tampil belum? Sudah. Nggih, alhamdulillah. Sudah Bu Linda. Nggih, terima kasih. Bisa dimulai nggih sesi yang kedua? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 9, nggih mohon maaf untuk pagi tadi ada sedikit kendala teknis nggih. Tapi walaupun niku tidak mengurangi semangat kita untuk belajar bersama nggih. Nah, untuk yang sesi yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Ibu Yulis tentang kompetensi teknis PAI yang SKI materi sejarah atau sirah nggih. Nah, untuk pada sesi yang kedua kali ini kita akan belajar bersama untuk materi akidah akhlak. Kita lanjut nggih, langsung ke latihan soal yang nomor 1 nggih. Nah, ini soal nomor 1. Salah satu sifat Allah itu adalah Al-Matin, yang artinya adalah apa? Apakah yang A pemberi keamanan, ataukah yang B mulia, ataukah yang C adil, ataukah yang D akhir, ataukah yang E kokoh? Monggo Bapak Ibu semuanya, teman-teman, dicoba dijawab. Siapa tahu nanti muncul di soal P3K. Tes nanti. Ya Allah, ya Rabb, sungguh mata ini bergelimang Mbak. dengan dosa, ya Allah. Dewi Sungguh dengan dosa, ya yang Allah. lain. Sungguh mulut kami bergelimang dengan dosa, ya Allah. Wani. Ampuni semua dosa kami, ya Allah. Ampuni semua kesalahan kami, ya Allah. Kenapa Bu Andi? Semua kesalahan dan kemaksiatan. Ada. Ya Allah, ya Rabb, dengan segala hal dan doa. Bu Ayu yang kemarin semangat dari pertama Bu Sri Rokita. Kabulkan doa kami, kabulkan cita-cita kami, ya Allah. Siapapun yang datang dalam keadaan bermasalah, ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, berikan solusinya kepada kami, ya Allah. Siapapun yang datang dalam keadaan seperti, ya Allah, bahagiakanlah, ya Allah. Siapapun yang datang dalam keadaan sakit, ya Allah, Engkau angkat segala penyakitnya. Ya, ada yang menjawab E, ada yang menjawab A, ada yang menjawab B. Oke, kita lihat pembahasannya. Jawabannya yang benar adalah yang E. Ya, betul ya jawabannya Bu Dewi tadi nggih. E. Kalau yang soal pemberi keamanan itu adalah arti dari Asmaul Husna Al-Mu'min. Kalau yang mulia itu Asmaul Husnanya Al-Majid. Kalau yang maha adil itu Al-Adil. Kalau akhir itu Al-Akhir. Nah, pertanyaan tadi yaitu arti dari Al-Matin. Al-Matin itu artinya maha kokoh. Jawabannya adalah yang E.
Nanti bisa dihafalkan lagi nggih 99 Asmaul Husna beserta artinya. Latihan soal nomor 2 niki tentang tasawuf. Faham bahwa setiap manusia terpaksa oleh takdir tanpa memiliki pilihan dan usaha dalam perbuatannya adalah faham apa? Ataukah A. Faham Mu'tazilah, ataukah yang B. Faham Qadariyah, ataukah yang C. Faham Jabariyah, ataukah yang D. Faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, ataukah yang E. Faham ulama salaf. Monggo dicoba dijawab terlebih dahulu. Bapak Ibu, Bu Ani, B kayaknya. B. Nggih, coba yang lain ada yang mau mencoba menjawab? Pak Parno? Parno hajeng mboten nggih? Bu Dewi, Bu Wini, Bu Dina, Bu Nova, Bu Gumini, Pak Suyono, monggo Pak Suyono. Kita di sini belajar bersama-sama nggih. Pripun? Tadi Bu Ani mencoba menjawab B. Yang lain ada yang mau mencoba menjawab? B. Aku tak A, Mbak. Oh, ada yang A. Ini berbeda semua ya. Ada yang B, ada yang D, ada yang A. Kita karena sudah ada 3 jawaban, masuk kita lihat pembahasannya. Kita bahas terlebih dahulu ya nggih, pengetahuan tentang paham niki. Yang pertama yaitu paham Mu'tazilah. Bahwasanya Mu'tazilah itu berasal dari kata i'tazala yang artinya terpisah. Intinya adalah memisahkan diri atau menjauhkan diri. Oleh karena itu, aliran ini beranggapan bahwa intinya akal manusia itu lebih baik dibandingkan tradisi. Menurut pemahaman Mu'tazilah itu bahwasanya akal manusia itu lebih baik dibandingkan tradisi. Itu menurut paham Mu'tazilah. Kalau paham Qadariyah itu ini muncul pada pertengahan abad pertama Hijriah di Basrah. Kelompok ini itu memiliki keyakinan mengingkari takdir, yaitu maksudnya apa? Perbuatan makhluk berada di luar kehendak Allah. Jadi hamba itu bebas berkehendak. Allah tidak yakin adanya takdir Allah kalau Qadariyah. Kalau faham Jabariyah itu memiliki keyakinan bahwasanya setiap manusia itu terpaksa oleh takdir tanpa memiliki pilihan. Jadi tidak perlu usaha, semuanya karena sudah ditakdirkan oleh Allah. Itu paham Jabariyah. Bertentangan dengan paham Qadariyah tadi nggih. Kemudian untuk paham Ahlus Sunnah wal Jamaah nggih. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah golongan yang menjalankan sunnah Nabi Muhammad. Kalau paham ulama salaf itu adalah suatu manhaj atau metode dalam agama Islam yang mengajarkan syariat Islam secara murni tanpa adanya tambahan dan pengurangan nggih. Intinya para salafi beranggapan jika seseorang melakukan suatu ibadah tanpa adanya ketetapan dari Allah dan Rasulnya itu bisa dikatakan sebagai perbuatan bid'ah. Nah, dari pembahasan ini kira-kira jawaban yang sudah sesuai dengan soal nomor 2 tadi napa yang benar sebelum dibuka kunci jawabannya? Oke. Bapak yang terpaksa oleh takdir. Nggih, leres nggih Bu Ani. Jawabannya adalah C, nggih, paham Jabariyah. Niki dulu muncul juga di soal SKB nggih. Kita lanjutkan ke latihan soal nomor 3. Suara saya terdengar jelas mboten niki? Nggih. Lanjut nggih, latihan soal yang nomor 3.
Siapakah tokoh pertama yang melahirkan pemikiran Mu'tazilah? Apakah A. Al-Farabi, ataukah B. Al-Kindi, ataukah C. Wasil bin Atta, ataukah D. Al-Baghdad, ataukah E. Abu Hasan Al-Basri? Monggo. Maaf. Tadi udah jawabannya, Ge. Napa? C. Yang C. C. Jadi jawabannya sudah dibuka ya. Kebuka kepencet nggih, maaf. Nggih, untuk niki ya. Jawabannya adalah C. Wasil bin Atta. Nggih, perlu diingat-ingat ngeten niki nggih. Tokoh-tokoh biasanya muncul di soal SKB dan kita boten hanya tokoh di Indonesia saja yang perlu kita ketahui nggih, tapi tokoh-tokoh luar dunia juga perlu nggih di dunia. Nah, niki jawabannya adalah Wasil bin Atta. Di mana Wasil bin Atta ini adalah teolog dan filsuf muslim terkemuka pada zaman dinasti Bani Umayyah. Pada mulanya ia belajar pada Abu Hashim Abdullah. Selanjutnya ia banyak menimba ilmu pengetahuan itu di Mekah dan mengenalkan ajaran Syiah di Madinah. Lanjut ke soal nomor 4. Nah, niki. Pernyataan berikut ini yang merupakan pengertian dari akidah secara istilah adalah nopo? Apakah A. Tuhan yang disembah oleh manusia, ataukah B. Suatu keyakinan yang dipeluk oleh agama tertentu, ataukah C. Suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang Islam, ataukah D. Suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Monggo dicoba dijawab sambil mengecek kemampuan seberapa persen sudah belajar untuk persiapan tes P3 nanti. Monggo, Bu Sri Rokibah yang kemarin bersemangat. Halo Bu Sri Rokibah, masih di ruang tim. Bu Ani. D. Yang lain monggo mencoba menjawab. Bu Dewi. D kita Mbak. D. Melu Mbak Ani. Yakin. Bu Nopa, mana suaranya Bu Nopa? Bu Nopa disambi dodolan iki. Cek melatati sempol. Oh, disambi ya. Pak Yono, yang laki-laki niki, monggo Pak. Pak Yono sudah lebih disambi kalian apa Pak Yono? Sambil kalian ngerti. Napa Pak Yono? Mas Gopar ndi Mas Gopar iki? Nggih niki Pak Parno kok mboten muncul niki. Kita lihat langsung nggih kunci jawabannya. Nggih betul ya di Bu Anik tadi, jawabannya adalah D. Bahwasanya menurut istilah akidah itu adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Nggih. Lanjut ke soal nomor 5. Dengan mempelajari akidah Islam, manusia itu akan terhindar dari apa? Ataukah A. Sikap sombong, ataukah B. Sikap cinta dunia, ataukah C. Perbuatan munafik, ataukah D. Perbuatan kemusyrikan? Monggo. Saya beri waktu, beri waktu untuk mencoba menjawab. Bu Ani, Bu Dina, D. Yang lain sama D atau ada jawaban yang lain sebelum dibuka kunci jawabannya? Bu Dewi. D. Dua orang sudah D semua, nggih. Ada yang lain? D, Mbak. Nggih.
Kita buka jawabannya. Nggih, D, betul nggih. Tujuan dari mempelajari akidah Islam itu ada 5 diantaranya nggih. Yang pertama untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan, untuk menghindarkan diri dari kemusyrikan, ini dari option pilihan tadi nggih. Nah, menghindarkan diri dari kemusyrikan, kalau sudah punya akidah yang kuat insya Allah terhindar dari hal musyrik ya, kemusyrikan. Kemudian untuk menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan, kemudian memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan, dan menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Kita lanjut nggih, masih semangat toh niki? Bapak Ibu guru GPI Jatirata pripun masih semangat? Semangat 46. Semangat. Semangat. Pun sarapan wau. Ampun, Pol. Ampun wau. Nggih, lanjut nggih. Ayo lanjut Pak Yono. Latihan soal nomor 6. Nggih. Ini tokoh tasawuf. Tokoh tasawuf yang pertama kali mengemukakan konsep zuhud. Nah, niki tokoh-tokoh seperti niki perlu dihafalkan nggih nanti untuk persiapan tes nanti. Siapa? Apakah Abu Yazid Al-Bustami ataukah B. Abu Lais As-Samarqandi ataukah C. Rabi'ah Al-Adawiyah ataukah D. Hasan Al-Basri ataukah E. Zunun Al-Misri? Monggo dicoba dijawab. Pak Yono, kintan-kintan jawabannya apa Pak? Bu Ani, Bu Dewi. Ya. Kenapa Bu? A. Pak Yono. Ini Bu Wini mana ini Bu Wini? Yang mikir. Apa, Bu? Menurut jenengan jawabannya apa? Ya aku bingung milih ye. Ini bagus dhewe sing ndi? Nggak dimunculkan wajahnya, jadi mboten ngertos sing bagus yang mana nih? Hanya namanya saja. Tadi kan kemarin ada dari C ya. Bu Ani ada yang memilih A, ada yang C, satu lagi. Bu Dewi ikut yang A, C atau adakah pilihan yang lain? D, Mbak. Kayak E, kayak E. D. Oke, kita lihat Kayak E, D. D, nggih, kita lihat jawabannya nggih. Nggih, jawabannya yang benar adalah yang D, Hasan Al-Basri. Nggih, niku nggih. Konsep zuhud itu pertama kali dikemukakan oleh Hasan Al-Basri. Lanjut soal nomor 7 nggih. Di bawah ini yang bukan termasuk perbuatan syirik yang bukan. Nggih, kadang pertanyaan menjebak nggih, kata-kata bukan, kecuali ngoten niku perlu teliti dalam membaca soal. Apakah A. berziarah kubur dan mendoakan agar dosa si yang meninggal dunia ya diampuni oleh Allah? Apakah B. meminta bantuan dukun? Ataukah C. memakai jimat? Ataukah D. menggelar ritual ruatan? Ataukah E. mempercayai kata dari peramal nasib? Monggo. Jelas nggih. Yang lain? Wani A. Mbak. Nggih, betul. Jawabannya adalah A. Tepuk tangan nggih untuk semua. Nggih, semangat semua nggih. Jawabannya adalah A. Berziarah kubur dan mendoakan agar dosa yang meninggal dunia itu diampuni Allah. Lanjut nggih ke soal nomor 8. Tahkin di Dauniatui Jandal dipandang sebagai tindakan orang-orang kafir oleh golongan apa? Apakah A. Asy'ariyah, ataukah B. Syiah, ataukah C. Qadariyah, ataukah D. Khawarij, ataukah E. Jabariyah? Niki saya ambilkan dari soal-soal SKB yang banyak muncul di YouTube atau yang di Google itu banyak nggih. Yang banyak keluar di tes SKB. Yang termasuk kompetensi nanti teknik untuk yang bidang PAI. Monggo Pak Yono, Bu Wini, Bu Ani, Putri Hadmini niki. Niku sinten tadi yang
Bu Ani? Napa? Soalnya agak sulit gini. Tapi nanti ketika napa di sana nggih sesulit apapun soal nggih pokoknya ngitung benik kata Pak Toha tadi nggih niku ya harus dijawab nggih karena ada poinnya 5 kalau benar. Kalau salah kan 0 harus dijawab. Monggo. Apa Bu Ani? Jabariyah. Jabariyah nggih. Yang lain ada yang mau mencoba? Boten ada yang Bani, boten ada yang berani menjawab lagi selain Bani. D, Mbak. D. Kawan. Oke. Kita lihat jawabannya. Jawabannya yang betul yang D, Khawarij. Soal nomor 9 ini soalnya agak panjang. Monggo dibaca. Pernyataan di bawah ini merupakan perilaku seseorang yang beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Ini ada kata kecuali. Apakah A. Mengetahui keagungan Allah, kekuatan, kekuasaan, kebesaran makhluk pada hakikatnya adalah dari keagungan Sang Pencipta, ataukah B. Dapat mengenal bahwa malaikat makhluk yang tak bernafsu namun patuh dan taat menjalankan perintah Allah sehingga kita dapat meminta malaikat untuk menunda kematian kita, ataukah C. Syukur kepada Allah atas perhatiannya terhadap manusia sehingga memberi tugas kepada malaikat untuk mengawasi dan selanjutnya, ataukah yang D. Kita jadikan contoh sifat malaikat yang disiplin dan ikhlas itu untuk melaksanakan perintah Allah. Monggo niki perilaku seseorang yang B. Semua B nggih? Ada jawaban yang lain? Semua B nggih berarti kompak. Kita lihat jawabannya nggih. Benar nggih. Jawabannya adalah B. Pernyataan B tidak tepat nggih. Karena kematian tidak akan bisa ditunda dan tidak bisa dipercepat. Apalagi terlebih malaikat tidak tunduk pada perintah Allah, mereka tunduk dan patuh kepada Allah. Lanjut soal nomor 10. Monggo Bapak Ibu. Segera apa jawabannya ini? B. B. Ada yang lain? B juga. Yang lain? Niki soalnya agak mudah nggih. Kita lihat kunci jawab betul nggih B. Nama-nama dan tugas malaikat insya Allah semua pun bisa nggih. Boten usah dibahas. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah niki soal nomor 11. Tulisan Arabnya bisa dibaca jelas mboten niku? Bisa terbaca jelas? Jelas, Bu. Nggih. Nah niku merupakan penggalan dari surat nggih. Surat Ar-Rum ayat 41. Itu menyatakan bahwa telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh siapa? Pak Yono, monggo Pak. Niki ahli nih alumni pondok niki. Ayo Pak Yono, jawabannya apa Pak? A. Bu Ani A. Pak Yono? Wakil Bu Ani. Pak Yono. Pak Yono, ayo bersuara Pak Yono. Oh, kan macul. Jadi, kenapa ngendikannya Pak Toha sambil macul? Bu Dewi? Bu Wini? Mbak, urung mudeng aku. Nanti kalau di soal seperti kamu harus dijawab nggih, apa dikosongi lo ya. Itu yang pertama. Nggih, ngitung benik, Mbak. Guru yang lain tentang SKP loh. Gue benar apa kata-kata ya. Guru yang lain. Tadi Bu Ani sudah menjawab A, nggih. Kita lihat kunci jawabannya. Nggih, betul. Ya, A.
di mana arti dari surat Ar-Rum ayat 41 tadi yaitu telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu disebabkan karena perbuatan tangan manusia itu sendiri ya. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, tujuannya itu agar mereka kembali ke jalan yang shiratal mustaqim ya, jalan yang benar, yang lurus ya. Lanjut ke soal nomor 12. Nah, niki. Nah, enten sing kata-kata aneh-aneh ngeten niki soalnya agak sulit nggih. Tapi kita coba bersama-sama nggih. Semoga siapa tahu salah satu dari banyak soal niki ya, nggih yang dipelajari di sini insyaallah nanti ada yang harapannya ada yang keluar di tes P3 kan nanti. Niki soalnya, monggo. Perbuatan yang seimbang antara kebaikan dan kejahatan itu disebut apa? Apakah A. Sabiqum bil khairat, ataukah B. Zalimun li nafsihi, ataukah C. Khairun nasi, ataukah D. Muqtasid, ataukah E. Mujtahid? Monggo. A. Apa? A. A. Misri lagi Pak ya? Aku Mbak. E. Apa D ya? Lah. Apa D? Baik. Di atas 6 bulan semua. Dewi E. Misri lagi Pak A. Bu Ani apa Bu Ani? Monggo sambil nyantai nggih. Mlebu. Ya. B. Nggih. Daripada tebak-tebakan A, B, C, atau D nggih. Tadi ada yang jawab A, ada yang jawab E, ada yang bingung juga D, ada yang B. Kita lihat jawabannya nggih. Jawabannya adalah yang betul yang D. Yang ragu-ragunya Bu Dewi tadi nggih. Ini penjelasannya. Kalau sabihum bil khairat itu adalah golongan orang-orang yang lebih dahulu dalam berbuat kebaikan, yaitu orang-orang yang kebaikannya itu sangat banyak dan sedikit jarang berbuat kesalahan, itu sabiqum bil khairat. Kalau zalimun li nafsi itu adalah orang yang menganiaya dirinya sendiri, orang yang lebih banyak kesalahannya daripada kebaikannya. Kalau khairun nasi itu adalah sebaik-baik manusia. Kalau muktasid itu adalah pertengahan. Nah, yaitu orang-orang yang kebaikannya berbanding dengan kesalahannya. Kalau mujtahid itu seseorang yang dalam ilmu fikih sudah memiliki derajat istihad dan memiliki kemampuan istinbat. Nggih, jawabannya benar nggih yang D seharusnya nggih. Nah, nanti bisa dipelajari lagi. Insya Allah nanti PowerPoint-nya materi ini saya share di grup KKG nanti nggih. Bisa untuk dipelajari bersama. Dipelajari lagi. Lanjut soal nomor 13. Nggih. Tidak semua usaha dapat membuahkan hasil. Terkadang terjadi kegagalan. Namun demikian, kita harus berprasangka baik sekalipun mengalami kegagalan. Nah, berikut ini perilaku yang mencerminkan sikap tersebut. Yang mana, monggo? A, B, C, D, ataukah E? Monggo dicoba dijawab. A. Buani nggih? A. Ya. Nggih, alhamdulillah. Semua menjawab A. Kita lihat kunci jawabannya. Nggih, betul. Jawabannya adalah A, nggih. Kegagalan terjadi karena usaha yang belum maksimal, nggih. Tidak boleh menyalahkan orang lain. Lanjut. Yes, betul. Lanjut. Latihan yang soal yang nomor 14. Iman kepada hari kiamat mempunyai nilai yang sangat tinggi dalam kehidupan manusia.
Nah, adanya hari kiamat itu menunjukkan bahwa kehidupan dunia ini memiliki tujuan. Nah, oleh karena itu, dengan beriman kepada hari kiamat mempunyai beberapa hikmah. Nah, ini soalnya panjang, nggih. Pernyataannya panjang nanti butuh waktu, nggih. Nah, ini adalah contoh penerapan beriman kepada hari kiamat. Nah, malah yang kecuali yang mana niki? D. D. Ada yang lain jawabannya? Ataukah sama D semua? C. C. Pak Toha menjawab C. Yang lain, Bu Ani? C. Spasi. Minimis. Gambar strip. Jawabannya kok anu ya? Seorang pas. Oke, jawabannya adalah yang C. Oke, tadi ada yang menjawab C, nggih. Pak Toha ya tadi, nggih. Menjalani hidup dengan pesimis karena adanya perhitungan semua amal, nggih. Kecuali, nggih, jangan terkecoh. Niki tadi beriman kepada hari kiamat tapi kecuali. Lanjut, nggih, Bapak Ibu. Bisa dilanjutkan? Ya. Oh, lanjut. Soal nomor 15 nih. Usaha untuk mewujudkan cita-citanya itu sering apa? Ikhtiar, ijtihad, istiqoroh, istiqomah, atau qanaah. Niki hampir mirip-mirip ngeten niki, perlu kehati-hatian. Usah, ayo ikhtiar. Oke. Kita lihat. Cuma jawab A, nggih. Nek ngantek salah, pokoknya genah kuwi sing ngeki pendamping aja baru. Jawabane kudune A. Mau salah aling yo, mosok memang telu wae. Ya. Ngobrol karo Pak Parno wis saiki mlebu. Parno sudah masuk niki. Sudah. Oh, ayo Pak Parno kita belajar bersama, Pak. Jawabannya kita lihat, nggih. Nggih, jawabannya adalah A. Tolong aja nih, yes. Ya, alumnus pondok niki pun sami anu nggih keluar. Ikhtiar itu adalah usaha, berusaha untuk memperoleh sesuatu yang ingin dicapainya. Kalau ijtihad itu jadi sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Qur'an. Kalau istiqoroh itu jelas nggih, sholat sunnah untuk pohon dipetunjuk. Enggak usah dibahas, nggih, lanjut. Soal nomor 16. Nah, niki. Kemarin niki juga ada yang muncul di soal SKB waktu saya dulu. Ruang lingkup akidah Islam menurut Hasan Al-Banna itu ada 4. Pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul itu adalah apa? Apakah ilahiyat, A, ataukah B, sama'iyat, ataukah C, nubuat, ataukah D, ruhaniyat, ataukah yang E, kaifiyat? Monggo. Dijawab dulu. C. Atau C. Bani? C. Buat. Jangan nggak akan percaya kalau Pak Tuhan lo ya. Belum tentu jawabannya betul. Pokoknya anggar manut aku, gue kena bener. Tak kunci jawabannya mau tak ilik sih, tak ingok-ingok sih aku mau. C. Bu Pak Parno. Pak Parno. Kenapa Pak? Ruang lingkup akidah Hasan Al-Banna. Nggih. Pak antara C dan E. Apun antarane Pak, jawabannya satu mawon. Diyakin ke? C atau D? C wae nubuat Nabi ya. Sing ngantek kleru ki sing gawe soal sing salah, Bang. Jawabannya tetap C, benar resmi.
Kita lihat ke pembahasannya. Nggih, betul. Jawabannya adalah yang C. Kita nih, Pak No, kita itu tetap genah. Betul. Kajian kan tata cara. Sip betul. Ini pembahasannya nggih. Pak Parno. Itu Pak Parno. Ya. Bahwasanya Hasan al-Banna itu mengatakan bahwa ruang lingkup akidah Islam itu melingkupi 4 tadi nggih, ilahiyah, nubuah, rohaniyah dan sam'iyah nggih. Bagi yang niku ya, kalau ilahiyah itu intinya yang berhubungan dengan Allah. Kalau nubuah itu intinya nggih, kata kuncinya itu yang berhubungan dengan nabi dan rasul. Kalau rohaniyah itu berhubungan dengan alam metafisik. Alam metafisik itu seperti yang meliputi malaikat, jin, dan sebagainya. Yang keempat yaitu sam'iyah, yaitu maksud diketahui lewat sama'i atau melalui dalil nakli berupa Al-Quran dan As-Sunnah seperti alam barzakh. Niki penjelasannya nggih. Nah, coba niki dijawab. Tadi sudah dibahas. Monggo dijawab. Kitab. Tadi pun dibahas toh yang pada slide sebelumnya. Nah, jawabannya aku rasa jawabnya tidak benar dari cerah saya. Kemudian, apa dijawabnya Pak Tuhan memberikan kesempatan yang lain, nanti memberi jawaban yang akhir. B. Ada yang B apa D tadi? Dalil nakli itu loh. Dalil nakli ya Bu Ani. D, nggih. Nggih, jawabannya tadi nggih D. Dalil nakli pembahasannya tadi. Bu Ani, jos. Siap ya Bu Ani? Hitung benik. Boten saya ngitung benik, yakin pokoknya. Lanjut nggih, soal nomor 18. Tasawuf akidah merupakan tasawuf yang menekankan pada masalah-masalah metafisis. Tadi pun dibahas nggih. Nah, yang bukan termasuk masalah metafisis adalah Kan apa? dunia. Dunia ya, jelas. Dunia ini padahal fata morgana namanya ini. Dunia. Yes. Yes. Itu lagi, guys. Pak Parno harus semangat nih Pak Parno ya. Semangat kalian ngomong. Enggak Pak Parno, apa. apa review? Donat. Iya, donatnya siap ya Bu. Iya Pak. Tinggal ngetok lagi. Lanjut ke soal. Repil. Lanjut ke soal nomor 19. Nah, niki yang terkenal sebagai bapak tasawuf modern itu adalah siapa? Ayo. Gampang weh. Pak Tuhan sebentar, jawabannya nanti yang akhir. Iya, Pak Tuhan Nanti masa lulus PNS, nanti lulus lagi jadi P3K, milih yang mana nanti? Sang ini kan aku manut Mbak Wini. Ayo Mbak Wini. Ampun manut Mbak Wini, mungkin tes mboten ketemu Bu Wini. Mana tes kau awal karo bumi ini wae Pak Parno. Awal karo bumi ini tirunan karo bumi ini. Al-Hariri gitu ya. Apa Bu Wani? Kita Al-Hariri. D nggih. D. Junaid Al-Baghdadi. Itu tuwek gitu ya. Masa Iya. Nek nonton jenenge tuwek. Iki tuwekan gitu. Lali kabeh. Bu. Rawani. Napa niki? Jajal. Nggih, Al-Hariri. Pak Parno napa Pak Parno? Kota Jajal E. Pak Parno. Good. Menurut jenengan apa Pak? D. Parno Bu Dewi. Dede ya. Bu Dewi. C Mbak. Oke, ini tadi jawabannya beda. Ada yang A, ada yang C, ada yang D. Coba Pak Toha. Kalau Pak Toha, apa Pak Toha? Ini kesempatan terakhir, kemudian buka kunci jawabannya. Al-Toha Budin Mahmud.
Ada nih jawabannya itu. Modern. Pas, Bu. Pas. Nah, soalnya mudah menjawabnya duluan gitu, tapi soalnya sulit jawabannya akhir. Nggak boleh pas Pak, harus milih A, B, C, D atau E. Apa kamu modern nek delok jenenge ya Bu ya. Kuwi yakin jawabannya kuwi adalah Pak Zazid. Ya, kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah yang D. Yang tadi jenengan tuwek tenan wah. Pak Parno tadi betul nggih, jawabannya Al-Junaid Al-Baghdadi itu adalah bapak tasawuf modern. Lanjut ke soal nomor 20. Jos Pak Parno, jos pokoknya. I love you boy Pak Parno. Aku padamu. Gitu. Semoga nanti lolos semua nggih, harapannya teman-teman semuanya nggih. Amin. Soal nomor 20, ini tokoh lagi. Robiah Al-Adawiyah itu adalah tokoh yang terkenal dengan pengalaman tasawufnya sudah pada tingkat apa? Apakah Az-Zuhud, apakah B. Al-Hulul, apakah C. Wihdatul Wujud, ataukah D. tingkat yang ma'rifah, ataukah E. yang tingkat mahabbah? Monggo Bu Ani. Kenapa Bu Ani? Makrifah apa ya? Makrifah, tingkat makrifah nggih. Sinten tadi yang menjawab? Pak Yono. Jangan diam saja Pak Yono. Mahabbah. Ada yang D, ada yang E. Ada jawaban lain? Pak Parno apa Pak Parno? D. Karepe Menara D, salah satu saja. Ayo dibahas nggih. Jawabannya yang benar yang E nggih. Robiah Al-Adawiyah itu adalah ajaran tasawufnya yang dibawa yang diberi dengan istilah al-mahabbah nggih. Beliau itu sudah mencapai tingkatan yang tinggi sampai pada tingkat yang mahabbah dan ma'rifah nggih. Lanjut nggih. Nah, niki monggo dibaca. Setiap hari Pak Slamet mengayuh becaknya untuk ini Asmaul Husna nggih, melayani penumpang dan biasanya mendapat uang rata-rata 50.000 tiap hari. Nah, tetapi pada hari itu hanya mendapatkan 15.000 saja. Tapi beliau tetap menikmati dengan penuh kesyukuran. Nah, contoh itu termasuk bentuk keteladanan terhadap Asmaul Husna napa? Apakah A. Al-Aziz, ataukah B. Al-Basit, ataukah C. Al-Ghafar, ataukah D. Al-Qayyum? Almarhum. Almarhum. Jawabannya E berarti Pak Toha. Iya, niku Yang menengah lu jawab. Basit ya apa? Mulek-mulek ya. mana? Itu sampai orang kakak iki yo ngene iki kangen ngene iki lho. Sampai D doang itu ya, Pak Jodito. Nggih. Niki ada sebagian sampai A, ada yang sebagian D. Monggo jawabannya apa? Nggih, B ya. Bu Ani menjawab Al-Basit nggih, kita lihat jawabannya. Nggih, betul nggih. Jawabannya adalah yang B. Bu Ani, jos penting jenengan namung loro nggih Bu Ani, jos. Siap. Ngitung benek. Ampun ngitung benek. Loro berarti dengan B loro Bu.
Nggih, karo Lah, ini sampai Al-Aziz ngitung benek aku tak ngitung apa ya? Sunduk enek no. jempol. Kau pentol engko. Nggih, karo Al-Aziz niku jelas niki penjelasan nggih mengingatkan nggih Maha Perkasa. Al-Basit itu Maha meluaskan melapangkan rezeki tadi nggih. Al-Ghafar, Pak Ghafar Maha Pengampun. Dan Al-Qayyum berdiri sendiri. Lanjut ke soal nomor 22. Di antara upaya positif bagi seorang remaja itu sebaiknya dalam bergaul mencari teman yang bagaimana? Monggo, cepat-cepatan menjawab. T. Ah, Apa ya? Bu An B. Ya soleh itu mesti. Dasar baca niku surat dan wa ingkanata khairin baca ya itu fakorin huta tadi. Itu dibacakan nanti sama Pak Parno nggih. Nggih, jawabannya yang benar nggih yang A yang soleh nggih. Berarti nek jenenge salah selain jenenge salah coba kancani Pak Parno. Jeneng Iki wataknya. Bukan jeneng Parno namanya. kancani. Ingkanata khairin fakorin huta tadi. Aku kelingan jembroan muta'alim itu. Oh, nggih, sip. Ngeri, guys. Lanjut ke soal nomor 23 nggih. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa tidaklah dua orang muslim bertemu lalu bersalaman melainkan Allah akan mengampuni dosa-dosa keduanya sebelum mereka berpisah. Nah, di samping berjabat tangan memiliki sebagaimana disebut dalam hadis itu terdapat manfaat lain. Apa? Apakah A, B, C, D atau E? Menguatkan ikatan perjanjian yang D. Ada jawaban lain selain D? Mengeratkan tali kasar. Jelas nggih D. Jawabannya D. D. Nanti kalau kuncinya A salah. Nanti kalau benar jawabannya berarti dapat donat. Berdonat. Benar nggih jawabannya D. Untuk menguatkan tali ukhuwah Islamiyah. Soal nomor 24. Nah niki. Di bawah ini adalah cara-cara menghindari tabdzir kecuali A. Menyantuni fakir miskin, B. Menjalani hidup sederhana, C. Mengabaikan kehidupan yang dialami fakir miskin, ataukah D. Membuat skala prioritas dalam berbelanja, ataukah E. Menstabilkan pengeluaran dengan pemasukan. Yang mana Bu? C. Oh, kedengarannya ya. C. Kita lihat kunci jawabannya. Cicaknya di mana? Buat nada cicak ini. C Bu cicak. Charlie. Jawabannya adalah C. C tenan kok kandhane. Kuncine tak cekel soalnya. Tabdzir atau perilaku boros nggih niku dapat dihindari dengan melakukan salah satu dari 5 hal: membuat prioritas kebutuhan, bersikap lebih dewasa dalam memutuskan masalah, mendekatkan diri kepada Allah, selalu bersyukur akan pemberian Allah, dan menstabilkan antara pengeluaran dengan pemasukan. Kalau materi akidah akhlak ini sedikit lebih mudah nggih dibandingkan yang tadi Bu Yulis yang SKI. Nggih, sira. Ya Allah kalau ketinggalan oke jebule. Jenengan kamar Pak Parno, kamar sopo dia iya. Lawang tinggal mulek-mulek donat. Dengan guru kelas belajar matematika PS. Mungkin buka soal matematika keluar. Lanjut soal nomor 25 nggih. Berikut ini yang merupakan contoh takdir mubram adalah yang mana? Ini mudah nggih monggo. D nggih. D nggih. Jawabannya D. Takdir mubram kelas 6 nggih materi S niki bisa dipahami bisa saya jelaskan. Jawabannya dibuka baku lidah sensitif saja. Lebih mudah nih soalnya. Niki masih ada soal lagi, kita sudah hampir jam 10 dilanjutkan apa sudah selesai monggo dipun lanjutkan jam 12 Bu pas makan siang. Lanjut. Kenapa salah 12 lanjut nggih.
Ya. Mohon nggih napa semuanya berusaha untuk menjawab nggih Sing untuk jawab Bu latihan. Ani, Bu Pak Parno karo sapa Bu Ayu, wis liyane ora enek sing jawab. Meneng kabeh iki do ning ndi to iki? Coba dites Pak moderator. Cek sound cek ya. Bu Dewi, apakah kamu hadir di situ Bu Dewi? Ya, menyimak Bang. Masih menyimak. Nah, dijawab dong, jangan cuma menyimak. Bu Dina. Aku pengen jawab Bu. Bu Dina di Panjer iki. Bu Bumi. Bumi ini gimana? Ada. Karena Bumi ini menghilang tanpa jejak. Bu Linda, ada Bu Linda? Halo Bu Linda. Bu Nova? Halo Bu Nova? Ya, ada Bu Sri Budi. Bu Sri Budi. Where are you? Oke, aku sosok jawab, masa suaraku lama buka. Nanti disebutkan namanya Bu. Bukan sih. Bukan. Aku sok jawab, masa suaraku ora mlebu. Ya, mlebu wis. Kurang tahu krungu ya. Ya Allah, masa kan bengok-bengok. Ya gitu, bukan keras suaranya. Disebutkan namanya buat apa? Bu Budi jawabannya B misalnya. Lanjut ya. Lanjut ke soal nomor 26. Niki masih yang ajaran agar umat muslim beriman kepada semua yang ada dalam Al-Quran dan hadis yang sahih beserta nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Nah, keyakinan seperti pernyataan tersebut di atas tadi itu termasuk dalam tauhid apa? Apakah tauhid uluhiyah ataukah tauhid rububiyah ataukah C tauhid rahmaniyah ataukah D tauhid mulkiyah ataukah E tauhid asma wa sifat. Napa monggo? B. Napa? B. Pak Yono? C. Mbak. Aku E. Dewi napa? D. E. B, Mbak. Jadi ada 3 jawaban, nggak ada yang menjawab B, ada yang D, ada yang E. Kita lihat B jawabannya. Pak Toha apa? B. B. Kita lihat kunci jawabannya. Nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Pak Parno apa? E. Pak Parno? E, ya. Kita lihat apakah Pak Toha yang yes ataukah Pak Parno yang yes. Ini beda jawaban. B dan E, nggih. Kita lihat jawabannya yang betul adalah E. Yes, Parno. Parno yes, Josnan Pak Parno. Lah orang betul. Niki penjelasannya nih, ada 3 macam tauhid menurut Ibnu Taimiyah. Itu ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Kalau tauhid rububiyah itu tentang keyakinan bahwa pencipta serta pengatur itu alam semesta ini hanyalah Allah. Kalau yang uluhiyah itu anjuran untuk menyembah Allah semata, berdoa kepada Allah. Kalau yang tadi kan mengajarkan tentang apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis itu termasuk dalam tauhid asma wa sifat. Jawabannya yang E. Lanjut nggih, soal nomor 27. Nah, niki tadi mau dibahas, silakan dijawab, pasti jawabannya benar niki. Allah tadi sebagai pencipta pengatur, slide pembahasan sebelumnya sudah ada. Yang B, Bu Sri Rokibah B. Bu Ani? Bu Rokibah B. Bu Ani? Apa?
Dewi. Monggo. Ada yang mencoba menjawab lagi? Pribon? B nggih, tadi ada yang jawab B, kita lihat. Oke, jawabannya yang B, rububiyah. Pembahasannya tadi rububiyah itu keyakinan Allah sebagai pencipta, pengatur dan pemelihara. Lanjut ke latihan soal nomor 28. Akhlak itu merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa yang dapat menimbulkan perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pikiran dan pertimbangan. Nah, konsep ini merupakan definisi akhlak menurut siapa? Menurut Yusuf Qaradawi, ataukah B menurut Ibnu Miskawayh, ataukah C menurut Imam Al-Ghazali, ataukah D menurut Ibrahim Anis, ataukah E menurut Ahmad Amin? Wani. Apa jawabannya? Wani. Sudah kita apa? C ya. Sudah kita C. Tadi ada yang menjawab B. Jawaban yang benar adalah C ya. Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali itu mendefinisikan akhlak dalam kitab Ihya Ulumuddin itu bahwasanya akhlak itu adalah suatu perangai atau watak yang menetap kuat dalam jiwa seseorang dan merupakan sumber timbulnya perbuatan-perbuatan tertentu. Lanjut ke latihan soal nomor 29. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk memiliki sifat saja'ah. Nah, saja'ah ini artinya nopo? Apakah A. bijaksana, ataukah B. sabar, ataukah C. merasa cukup, ataukah D. berani, ataukah E. rela? D. Akan menjawab D nggih? Bu Ani, Bu Sri Rokibah, Bu Dewi, Bu Wini. Ada yang menjawab E nggih, ada yang menjawab D. Nah, kita lihat antara D atau E ya. Ataukah A, B, atau C malahan. Jawabannya adalah ya betul nggih, D. Di mana secara bahasa arti saja'ah itu adalah berani atau keberanian. Karena ini siap nih kayak ya. Karena sudah siap tes nih. Siap. Pak Karno mode senyap biasanya salib kok kiwo. Yes. Akan begitu dong. Trikku mau diikuti. Lanjut ke soal nomor 30. Husnuzon itu merupakan salah satu sifat terpuji, di mana ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari sikap tersebut. Nah, kecuali apakah A. mendorong manusia untuk semakin bertakarub kepada Allah, ataukah B. membuat jiwa menjadi tenang dan tentram, ataukah C. melahirkan kesadaran bagi manusia, ataukah D. mendorong manusia untuk beramal, ataukah E. merasa senang atas semua perbuatan yang sudah berlalu. Monggo dicermati baik-baik.
Apa Bu? Hani Pak Parno Bu Ani juga Bu Sri Rakibah apa? Juga kita lihat kunci jawabannya betul nggih. Merasa senang atas semua jangan nggih. Lanjut apa? Sudah kenapa sudah bosan lanjut? Oh masih semangat kok nggih. Alhamdulillah semangat belajar. Soal nomor 31. Monggo cepet-cepetan. Panak ding sik. Ayo. Jangan terkecoh nggih. D. Semua sama D nggih. Nanti kalau kuncinya salah berarti yang kuncinya salah nggih. D. Jawabannya D. Karena itu rusak nggih. Nomor 32. Niki. Allah memiliki Asmaul Husna. Kalau tadi Al-Matin, nah niki Al-Karim. Al-Karim itu artinya Maha Napa? B. B semua nggih. Nggih, betul jawabannya B. Kalau pemberi keamanan apa wau? Mukmin. Nggih. Kalau Maha Mulia tadi Al-Karim niki nggih. Kalau akhir kokoh napa wau? Matin. Nggih. Adil jelas ya, alhamdulillah kita belajar bersama-sama nggih. Saling mengisi. Soal nomor 33. Nah, monggo dijawab. Munafik. D. Bu Ani napa munafik D ya? Pak Parno D. Bu Wini mana Bu Wini? Nyuci wong paling. Oh, nyuci ya Pak ya. Kita lihat semua jawabannya D. Apakah kuncinya salah? Apakah kuncinya benar ya? Nggih, betul jawabannya D. Jawabannya betul sesuai ya. D. Di mana ciri orang munafik ada 3 niku. Salah satunya tadi bohong. Nah, soal nomor 34. Monggo niki. Langsung dijawab mawon bisa saya bacakan. Yang A. Bu Ani A. Pak Patno? B. Beda jawabannya niki. Ada A, ada B. Bu Sri Rakibah, manut yang mana? A, B atau C, D, E? Egois. D tabu. Ribah ke kaya ngrasani ngono. Yo kuwi lah. Mudah dilakukan nggih niku. Yang B. Jawabannya antara A atau B nggih, kita lihat. Jawabannya adalah B. Tepuk tangan untuk Bu Sri Rakibah. Egois ki apa ulang. Power ae kan iso kerja sama. Iya. Yuk, semangat. Penjelasannya nih wau, kalau tasamuh itu saling menghargai. Kalau hasad jelas nggih dengki, ghibah, gunjing, kode marah, suka marah. Nah, niki sudah masuk ke pembahasan ada soal yang terakhir nggih. Karena sudah jam 9 lebih seperempat niki malahan. Soal terakhir, monggo. Nah, niki monggo dijawab terakhir. Bener itu donat, salah mulai. Bergolo. Nggih. Manusia dengan lingkungan hukum Amalia. Pak Bu Sri Rakibah A. Kemudian Amalia juga A. Kemudian Pak Warno. Pak Tonga A. Pak Warno. Ini soal terakhir, diberikan kesempatan. Dijali donat belum mau mulai. Hati-hati nanti Jasake politik yake akhlak yake keyakinan jinayake kejahatan Amalia. Nggih. Jawabannya betul A, nggih.
Kalau amaliyah tadi jelas tentang amal dan perbuatan. Kalau jinayah tentang jenazah, iqtiqadiyah tentang keyakinan, khuluqiyah tentang akhlak, siasat tentang politik. Ini jelas nggih. Pun insya Allah sudah selesai slotnya. Alhamdulillah selesai nggih. Lagi Bu, tambah lagi Bu. Masih ada Bu, masih tambah lagi terus Bu. Dan nambah lagi. Tambah lagi. Tambahnya besok lagi nggih. Tambah, jangan sampai tertutup. Pokoknya tambah terus. Kurang rolasan lho. Sudah nggih. Karena waktu sudah siang nggih. Waktunya masih kok sampai siang masih enggak akan hilang. Waktunya masih terus. Sebenarnya itu apa? Untuk soal yang lebih banyak yang SKI. Jadi SKI kan banyak sing oke sing ora iso ya SK. Lebih banyak SKI Ya, tadi kalau kan ketinggalan SKI aku seneng banget. Tadi SKI sudah disampaikan oleh Bu Yulis. Okay. Senenganku esteller Bang. Nek SKI aku rada seneng aku. Esteller aku seneng. Oh iya ya. Orang nganggo bisa tambah seneng mesti. Nggih, ini kemauan nggih yang bisa disampaikan. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi. Semoga tidak ada kendala teknis nggih. Mudah-mudahan besok kalau kemarin sudah Al-Qur'an Hadis sudah kita bahas nggih bersama-sama. Kemudian ini akidah akhlak sudah, SKI, Bu Yulis tadi juga sudah. Tinggal materi fikih nggih. Insya Allah materi fikih besok kita lanjutkan tentang fikih. Dan juga nanti sesuai permintaan dari Bu Sri Rokibah, Alhamdulillah Pak Toha bersedia untuk membantu. Insya Allah nanti kita setelah materi fikih selesai, besok kita lanjutkan untuk kegiatan tryout. Seperti permintaan Bu Sri Rokibah. Pripun ada masukan apa yang lain? Kira-kira ada Ya, pengumuman yang belum absen jangan lupa absen dulu buat laporan. Linknya mana linknya? Linknya di KKG. Sudah masuk belum? Oke. Saya Linknya. absen sini yang sudah absen 1. Aku agak ngerti. Bu Winnie. Lampun masuk dereng, Pak. Ya krosong dong. Wes lo tungguan. Ini masuk. Sampun nggih, untuk materi sesi 2 saya cukupkan sekian, kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang keliru nggih. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya waktu nggih. Waktu selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator, monggo bisa ngobrol-ngobrol. Ya, demikian tadi pemateri dari Bu Linda tentang akidah akhlak, cukup menarik sekali, banyak sekali soal yang diberikan Bu Linda. Walaupun tadi Pak Parno, Bu Sri Budi datangnya telat kayaknya, bingung. Tadi masuk ke room mana juga nggak tahu tadi. Sini ke ruang telu tok nggih. Nggih Pak Parno nggih? Nggih. Tersesat itu kayaknya. Iya. Ini linge podo lho, arep mlebu angel ngilang. Dila ili kok isine nggo ruang telu, ila ili isine nggo ruang telu ora nambah-nambah nggih Bu nggih. Nggih. Biasanya ngobrol kok. Ya, demikian tadi ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sekalian. Siapa tahu Bu Linda sama Bu Julis bisa menjawab atau mungkin tambahan saran. Iki besok itu Satu-satu dulu. Bu Ani, monggo. Besok itu berarti pendampingan fikih ya? Iya, betul. Setelah itu apa? Tryout itu.
Ya, jadi Oh. fikihnya 1 jam, kemudian tryout-nya mengerjakan 50 soal dalam waktu 1 jam. Oh, gitu. Tapi pakai HP bisa ya? Ya kayak kemarin pakai HP bisa diusahakan sinyalnya yang kuat nggih. Soalnya kemarin banyak yang ngeblank. Karena Ya, sinyalnya Terus lost. makanya juga di rumah iki ada soalnya. edaran dari apa itu? Edaran dari kabupaten di bawah kabupaten mengadakan bimbingan mulai tanggal 15 niku berbenturan apa mboten? Besok tanggal piro besok? Besok tanggal piro besok? 15. Besok tanggal 15 ya? 15 lho. Besok anu toh, dari kabupaten juga ada bimbingan toh? Ada di-share informasinya itu bahwa dimulai tanggal 15 atau tanggal pinten itu. Tryout-nya 3 kali atau 2 kali sampai. Itu bukannya Sidoarjo. Kurang Ngadirejo tuh perasaanku. Iya, bukan kita deh. Ngadirojo, Bang, Ngadirojo. Anu kok Record besok ya. Ngadirojo, Bang. Oke, ada yang punya saran lagi? Soalnya 50 perlu ditambahin lagi nggak jadi 100 gitu misalnya. Wes lah mutah-mutah engko, Mas. Oke ya 50 soal ya. Pak. Ya, ada yang punya usul lain. Iki matwe yo nganggo kumpul-kumpul jane gen gayeng kok yo. Kita wis ora kumpul ini ora gayeng. Kumpul agendake kumpul iki kudune. Cose to kadang kaya ngene ya kumpul wae. Kumpul kok diciduk lho, Pak. Anu Bu, ciduk ora apa-apa. Neng Brenggolo no aman, Brenggolo kono aman. Rene polisi tekan Brenggolo. Ini udah ini nggak ada yang mau memberikan saran usul? Sudah, ini Katanya mboten enten, Pak. Oke, kalau tidak ada kami cukupkan sekian. Banyak kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, banyak salahnya juga minta maaf. Monggo yang ingin dilanjutkan bikin sempol, yang dilanjutkan mau nyuci nggih nyuci, yang mau dilanjutkan ngomong nggih ngomong. Donate dinteni ting Jatiroto. Gitu nggih Pak Parno nggih. Siap. Insyaallah. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.